Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap Muslim dalam menghadapi virus corona atau pandemi saat ini. Ada satu pertanyaan dari saudara Abdullah di Pekalongan, kemudian Ummu Aisyah di Jakarta, dan lainnya yang meminta secara khusus nasihat dari Syekh terkait dengan fenomena virus corona yang saat ini timbul dari negeri Cina yang dikhawatirkan akan menyebar dan sampai ke negara-negara lain termasuk negara Indonesia. Sebagai Muslim, bagaimanakah sikap terbaik dalam menghadapi adanya bencana virus corona? Mohon nasihatnya agar senantiasa kami bertawakal atas apa yang telah ditetapkan untuk kami. Mohon nasihat dan jawaban dari Syekh. Jawaban beliau, hafizullah, bahwa seorang yang beriman hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan Allah Azza wa Jalla, dan beliau telah menulis untuk masalah ini, yaitu virus corona. Ada beberapa nasihat yang belum disampaikan, yaitu diantaranya yang pertama, semua berasal dari Allah. Wajib bagi setiap Muslim dalam setiap keadaan selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepadanya, meyakini bahwasanya seluruh urusan atau perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, karena semua perkara atau urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi, dan tidak ada yang melindungi kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 2, apa yang Allah buka dari kebaikan untuk manusia dari maka tidak ada yang dapat menutupnya dan menghalangi, dan apa yang Allah halangi dari rahmat maka tidak ada yang bisa melepaskan setelahnya. Yang kedua, menjaga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Hafizullah mengatakan perkara yang kedua, wajib bagi setiap Muslim untuk selalu menjaga Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara taat melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larang-larangannya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maka senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan meninggalkanlah apa yang Allah larang adalah sebab seorang hamba dilindungi dan diselamatkan, juga sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Dan apabila ditimpa musibah atau ditimpa kemudaratan, maka tidak ada yang mengangkatnya. Dan apabila seorang mukmin ditimpa musibah, maka sesungguhnya itu adalah kemuliaan bagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkara baik dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila ditimpa keburukan dan ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, jika mendapatkan kebaikan atau keburukan, mendapatkan musibah atau kesenangan, ia berada dalam kebaikan atau menuju kebaikan, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh seorang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, hal itu dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Yang ketiga, melakukan sebab. Kemudian perkara yang ketiga, beliau Hafizullah mengatakan bahwa sesungguhnya syariat Islam telah menganjurkan kita untuk melakukan sebab-sebab dan mengajak kita untuk bertobat.
Dan sesungguhnya bertaubat dan berusaha terus mencari kesembuhan tidak bertentangan dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berobat atau anjuran berobat dianjurkan oleh syariat Islam. Anjuran tersebut mencakup dua hal, yaitu pencegahan dan setelah terjadi penyakit tersebut. Pencegahan yaitu sebelum terjadi penyakit dan pengobatan setelah terjadinya penyakit, dan semua itu telah dijelaskan dalam syariat kita. Juga pokok-pokok pengobatan dan cara untuk menyembuhkan diri yang dapat menyebabkan seorang muslim bisa selamat di dunia dan di akhirat telah dijelaskan semuanya dalam syariat kita.